Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Bu Is. Sebelum pembelajaran, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan belajar kembali. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran di pembelajaran 3 adalah 1. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks eksplanasi atau penjelasan dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya serta pengaruhnya secara tepat. 3. Siswa mampu menjelaskan hak siswa sebagai warga negara dan juga sebagai siswa. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Nah, bagaimanakah cara kita meringkas sebuah teks eksplanasi atau penjelasan? Sebelum kita membuat ringkasan pada teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang berisi tentang penjelasan, proses, kejadian, kronologis tentang bagaimana dan mengapa sebuah fenomena dapat terjadi. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan dari sebuah teks eksplanasi? Baik, perhatikan contoh berikut ini. Kita dapat membuat ringkasan berdasarkan pernyataan yang ada. Pernyataan 1. Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan lingkungannya. Pernyataan 2. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah makhluk hidup melakukan hubungan dengan lingkungannya dan hubungan tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Nah, anak-anak, dalam teks tadi kalian sudah tahu ya bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Gambar 1, interaksi manusia dengan hewan untuk membajak sawah. Gambar 2, interaksi manusia dengan sawah untuk menanam padi. Nah, anak-anak, kita jadi tahu nih apa itu arti dari interaksi. Interaksi adalah hubungan antara dua objek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, kamu sebagai siswa juga melakukan interaksi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dalam melakukan interaksi tersebut, kalian bisa memperoleh hak. Apa sih hak itu? Hak anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 adalah 1. Mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. 3. Mendapat bantuan fasilitas belajar. 4. Pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi. 5. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 6. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, itu tadi adalah hak-hak kamu sebagai siswa menurut undang-undang. Selain kamu sebagai siswa, kamu juga mempunyai hak sebagai warga negara. Nah, hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak adalah 1. Hak kelangsungan hidup. 2. Hak perlindungan. 3. Hak tumbuh kembang. 4. Hak berpartisipasi.
Nah, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pembelajaran 3. Nah, kita melanjutkan pada pembelajaran 4. Apa saja tujuan pembelajaran di pembelajaran 4? Tujuannya adalah 1. Siswa mampu membuat peta pikiran berdasarkan teks penjelasan atau eksplanasi secara tepat. 2. Siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. 3. Siswa mampu menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara dengan benar. Nah, yuk anak-anak kita bahas lagi ya. Yang pertama, siswa mampu membuat peta pikiran berdasarkan teks eksplanasi. Konsep teks eksplanasi dapat disajikan berupa peta pikiran. Kamu bisa membuat peta pikiran dari sebuah teks eksplanasi. Mau tahu bagaimana caranya membuat peta pikiran? Simak contoh berikut ini ya. Cara membuat peta pikiran. 1. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. 3. Setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Anak-anak, setelah kita menjelaskan teks eksplanasi melalui peta pikiran, kita jadi tahu ya bahwa manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya untuk mengambil beberapa manfaat. Nah, kadang dalam melakukan interaksi tersebut ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif interaksi manusia dengan lingkungannya adalah 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. 2. Meningkatkan pembangunan daerah. 3. Pendapatan penduduk semakin meningkat. 4. Dibangunnya sarana dan prasarana. 5. Lingkungan menjadi bersih dan asri. Dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan. 1. Berkurangnya keanekaragaman hayati. 2. Berkurangnya habitat dan hewan. 3. Berkurangnya sumber daya air. 4. Terjadinya banjir karena manusia membuang sampah di sungai. Nah, baik anak-anak, itu tadi dampak positif dan negatif dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Yuk kita kembali lagi ya. Tadi kita sudah belajar tentang hak siswa. Nah, selain memiliki hak, siswa juga memiliki kewajiban. Baik kewajibannya sebagai siswa maupun kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban siswa antara lain: 1. Membuang sampah ke tempatnya. 2. Mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. 3. Mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. 4. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. 5. Bertanya kepada guru dengan santun. Kewajiban siswa sebagai warga negara: 1. Menaati semua peraturan yang ada, baik di sekolah maupun di masyarakat. 2. Menjaga kebersihan fasilitas umum. 3. Mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. 4. Membayar pajak dengan tepat waktu. 5. Menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Baik, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Pembelajaran 3 dan 4. Semoga kalian semua dapat memahami semua materi yang telah dijelaskan. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kalian semua masih belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.